Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, hello students. How are you today? I hope all of you are healthy. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran 5 dengan pembahasan yaitu using future tense, will and going to. Apa itu simple future tense? Simple future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan atau terjadi di masa yang akan datang. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan prediksi atau untuk menunjukkan kemampuan atau niat. Ada dua bentuk auxiliary untuk simple future tense yaitu will dan going to. Keduanya memiliki arti yaitu akan. Bagaimana penggunaan will dan going to? Will digunakan ketika akan melakukan sesuatu pada saat sedang berbicara. Jadi will digunakan ketika spontan atau tidak direncanakan. Sedangkan going to digunakan ketika memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum berbicara. Jadi untuk going to, hal tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Bagaimana dengan fungsi will dan going to? Will berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang spontan atau tidak direncanakan. Yang kedua yaitu mengekspresikan yang akan datang berdasarkan fakta. Yang ketiga yaitu prediksi, memprediksi berdasarkan pendapat pribadi. Dan yang keempat untuk menunjukkan janji, penawaran, ancaman, atau penolakan. Sedangkan going to digunakan untuk sesuatu yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua, mengekspresikan express that something is to happen atau sesuatu yang akan terjadi dan untuk memprediksi sesuatu berdasarkan bukti. Nah, untuk pola kalimat yang menggunakan will ada 3, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama yaitu pola kalimat positif. Subject plus will plus verb one. Contohnya, Jody will finish the task tomorrow. Jody akan menyelesaikan tugas besok. Pola kalimat negatifnya, subject plus will plus not plus verb one. Kalimatnya menjadi, Jody will not finish the task tomorrow. Jody tidak akan menyelesaikan tugas besok. Dan untuk pola kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya menjadi will plus subject plus verb one dan jangan lupa question mark. Kalimatnya menjadi, will Jody finish the task tomorrow? Akankah Jody menyelesaikan tugas besok? Dan untuk kalimat tanya ini dapat dijawab dengan yes, diikuti subject plus will apabila jawabannya iya, dan apabila jawabannya tidak maka no plus subject plus will not. Untuk pola kalimat yang menggunakan going to, kalimat positifnya memiliki pola subject plus to be plus going to plus verb one. Contohnya adalah he is going to Jakarta. Dia akan pergi ke Jakarta. Pola kalimat negatifnya adalah subject plus to be plus not plus going to plus verb one. Contohnya adalah he is not going to Jakarta. Dia tidak akan pergi ke Jakarta. Dan untuk pola kalimat tanyanya, yang pertama adalah to be dahulu, kemudian diikuti subject plus going to plus verb one. Contohnya, is he going to Jakarta? Akankah dia pergi ke Jakarta? Adapun beberapa singkatan untuk beberapa kata seperti I will disingkat I apostrof ll. Kemudian you will disingkat dengan you apostrof ll, you. She will, she apostrof ll, she. Will not dapat disingkat dengan won't. I am, I'm. You are, your. He is, his. Berikut ini adalah contoh dari simple future tense yang menggunakan auxiliary will, yang menyatakan spontan atau tidak direncanakan. I'm thirsty. I'll buy some drink. Aku haus. Aku akan membeli minuman.
Yang kedua, yang mengekspresikan sebuah yang akan terjadi sesuai fakta. The sun will rise tomorrow. Matahari akan bersinar cerah besok. Yang ketiga yaitu memprediksi berdasarkan pendapat pribadi. I think it will rain later. Aku pikir itu akan hujan kembali. Kemudian, yang untuk menyatakan janji, penawaran, ancaman atau penolakan, di sini contohnya adalah penawaran. I'll help you tomorrow if you like. Aku akan membantumu besok jika kamu mau. Dan berikut ini adalah contoh simple future tense yang menggunakan auxiliary going to. Yang pertama yaitu sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. I'm going to buy a new laptop next week. Aku akan pergi membeli laptop baru minggu depan. Kemudian yang kedua yaitu yang mengekspresikan sesuatu yang akan terjadi. Get back, the bomb is going to explode. Mundur, bomnya akan meledak. Dan contoh yang ketiga yaitu suatu prediksi berdasarkan bukti. Look at these clouds. It is going to rain. Lihat awannya mendung. Ini akan turun hujan. Nah, anak-anak, dalam simple future tense biasanya akan diikuti setelah verb 1 akan diikuti oleh keterangan waktu atau objek. Nah, ini ada beberapa keterangan waktu yang sering digunakan. Contohnya yaitu later, nanti. Kemudian tomorrow, artinya besok. Bisa digunakan tomorrow night, besok malam. Tomorrow morning, besok pagi. Kemudian yang ketiga itu next, yang akan datang. Contohnya adalah next month, bulan depan. Next week, minggu depan. Nah, silahkan sekarang buka buku basic English kalian halaman 39. Silahkan kalian coba mengerjakan latihan E nomor 1-5. Di situ kalian harus merangkai kata-kata acak menjadi suatu kalimat simple future tense. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Selamat mencoba. Dan Bu Yuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.